Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Selasa 19 Juli 2022, kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Kita bersama-sama mendengarnya, saya membacakannya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Penyampai kabar baik. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mana yang lebih cepat kita respon, kita tanggapi, dan kita berikan komentar tentang sebuah berita? Berita baik atau berita burukkah? Sejujurnya kita harus mengatakan, kita akan lebih cepat memberikan respon, tanggapan, komentar untuk sesuatu berita buruk yang kita dengar. Itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sering saya katakan, menjadi contoh ketika di media-media sosial, di media-media elektronik dimunculkan sebuah berita. Jika berita itu adalah berita yang baik, kita akan melihat bagaimana orang akan slow respon terhadap berita itu. Terkadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak banyak orang yang menanggapi, yang merespon, yang memberikan komentar tentang berita-berita yang baik yang didengarnya. Tapi coba lihat, coba amati. Ketika suatu berita yang kurang baik atau berita buruk kita dapatkan, kita baca, kita lihat dan tonton di media-media sosial, di media-media elektronik sekarang ini. Sekejap saja berita itu diupload, maka seketika itu juga akan begitu banyak orang akan memberikan respon, tanggapan, komentar. Ini menjadi fakta bahwa sesungguhnya kita cenderung lebih tertarik menanggapi, berkomentar untuk sesuatu informasi dan berita yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tetapi dari firman Tuhan hari ini yang mau diajar kepada kita adalah kita dipanggil menjadi penyampai kabar baik, berita baik, informasi baik yang boleh menyemangati, menguatkan, dan menggairahkan orang yang mendengar, melihat informasi, berita yang kita sampaikan. Demikianlah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Yesaya mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Penerima kabar dari Nabi Yesaya adalah umat yang sedang mengalami keterpurukan karena pembuangan yang sedang mereka jalani. Tetapi Yesaya ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, untuk menyemangati mereka di tengah-tengah realita keterpurukan yang sedang mereka hadapi. Demikianlah juga kita dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus pada hari ini kita diingatkan, marilah kita menjadi orang-orang yang akan mewartakan, menyampaikan, memberitakan sebuah kabar, berita, informasi yang akan menyenangkan, menyemangatkan, dan menggairahkan orang-orang yang mendengarnya. Terutama sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kabar baik, kabar sukacita yang harus terus kita sampaikan, kita beritakan di tengah-tengah kehidupan kita adalah tentang Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Mesias Anak Allah yang akan memberikan penghiburan, penyembuhan, dan pembebasan di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang akan sanggup membebaskan kita dari segala keterpurukan, keterpenjaraan, dan penderitaan-penderitaan kita. Marilah melalui kehidupan kita boleh menjadi pewarta, penyampai kabar baik tentang Kristus Yesus. Sehingga semakin banyak orang menjadi percaya kepadanya dan menjadi bergantung kepada Kristus. Dan mereka benar-benar akan beroleh sukacita, keselamatan karena Kristus Yesus yang kita beritakan, mereka percaya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, dan yang terakhir hari ini melalui firman ini diingatkan kepada kita, janganlah juga menjadi orang yang suka menjadi penyampai kabar buruk, kabar yang tidak baik, apalagi kabar yang kita sendiri belum tahu tentang kebenarannya. Jadilah penyampai, pemberita kabar baik, supaya kita dan bersama-sama dengan banyak orang akan bersemangat, bergairah, dan termotivasi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Biarlah kami dapat memahaminya dan menghidupinya. Sama seperti hamba-Mu Yesaya yang telah Kau pilih dan Kau urapi. Roh-Mu yang kudus menyertainya dan mengutusnya menjadi pembawa kabar baik. Biarlah kehidupan kami juga yang telah Engkau pilih dan Engkau urapi, dan Roh Kudus-Mu yang sudah berdiam di dalam kehidupan kami. Kami juga menjadi pembawa dan penyampai kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terutama kabar baik tentang Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan, kehidupan, kekuatan, dan penghiburan yang benar di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu hari ini juga mengingatkan kami supaya kami boleh membebaskan diri kami dari kebiasaan untuk suka memberitakan kabar buruk, kabar yang tidak baik, terutama kabar yang kami sendiri belum tahu tentang kebenarannya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Berkatilah mereka, tambahkan umur yang panjang, dan mereka juga beroleh kesehatan dan sukacita. Saudara-saudara kami yang sakit, menderita, dan sedang berduka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
Engkau yang memberkati dan yang membuat mereka pada akhirnya kembali bersukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai pertama diriku ale Tuhan, Bapa tahun hinaulimi Tuhan, suruh berkondimi